Pernahkah Anda mendengar nama kota Solo? Mungkin tidak asing lagi di telinga Anda. Khususnya masyarakat Sumatera Barat dapat dipastikan sudah akrab dengan kota ini. Banyak orang menyebutnya dengan kota beras, karena memiliki ciri khas hasil pertanian berupa beras yang paling enak dimakan dalam kondisi apapun. Kota Solok merupakan pusat penghasilan beras ternama di Sumatera Barat. Beras produksi warga Solok ini telah beredar kemana-mana. Tidak hanya di Sumatera Barat, hampir semua kota dan provinsi di Indonesia menyukai baris Solok. Keunggulan rasa berasnya yang enak tak lepas dari faktor alamnya yang kaya, subur, bersih, elok, aman, dan sejahtera. Kota Solok adalah bagian dari Provinsi Sumatera Barat dengan letak yang sangat strategis. Berjarak sekitar 60 km dari ibu kota Provinsi Sumatera Barat, yaitu Padang, Kota Solok terletak pada jalur persimpangan. Seluruh simpul lalu lintas barang dan jasa dari arah selatan menuju utara dan sebaliknya melintas di kota ini, sehingga mobilitas Kota Solok sangat tinggi. Secara geografis dengan luas wilayah 5,764 hektar are atau 57,64 km bujur sangkar. Layaknya masyarakat Minangkabau, masyarakatnya masih memelihara adat istiadat yang bernilai luhur, seperti kesenian tradisional, acara adat, dan kesenian lainnya. Agar pengetahuan adat dan agama tidak hilang begitu saja dimakan zaman, pemerintahan Kota Solok melalui Dinas Pariwisata mencoba terobosan baru dengan melakukan safari panggung pidato adat. Hal ini bertujuan untuk membentengi diri dari pengaruh negatif modernisasi. Dengan kegiatan ini, aktivitas diskusi, ceramah, dan tanya jawab seputar adat dan agama terus berlanjut, dengan menghadirkan tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh agama sebagai pembicara, sehingga hal-hal yang akan membuat warga lupa akan tatanan kehidupan beragama dan beradat istiadat terhindar. Keharmonisan hidup antara golongan adat dan agama berlangsung sejalan dan seirama. Aku minta mau kasih banyak kanan, asal dah dua mau nak minta orang di. Yang bersabar sekali lagi, yang insya Allah bisa ada pelaksanaan kegiatan panggung pidato adat. Ada ini ya tuh, dan kalau lagi yang berulang aku sabar itu kali daripada selalu begitu sekali ada tuh. Kota Solok memiliki peran sentral di dalam menunjang perekonomian masyarakat, terutama di sektor perdagangan yang sangat menentukan laju perkembangan ekonomi. Ekonomi masyarakat pun menggeliat, mulai dari pasar tradisional hingga pasar modern ramai didatangi pengunjung dengan tujuan untuk pengembangan bisnis. Saat ini, pasar-pasar modern dalam bentuk kecil pun mulai tumbuh berjamuran, dan perkembangan ekonomi mulai terasa. Sejumlah minimarket pun bertumbuhan. Dan bagi Anda yang ingin berbelanja di pasar modern dengan suasana bersih dan rapi, swalayan-swalayan kecil pun siap melayani Anda. Dengan letak yang sangat strategis berada di jantung kota. Seperti swalayan minimarket Novamart yang terletak di Jalan Cindur Mato nomor 28 dan siap melayani Anda
mulai dari jam 7.30 hingga jam 22 waktu Indonesia Barat. Nah, jika perut sudah mulai terasa lapar, pasar kuliner berbagai makanan dengan cita rasa bervariasi juga lengkap ada di Kota Solok. Bagaimana dengan Anda yang ingin mencoba masakan di restoran megah dan besar dengan harga terjangkau? Tak usah ragu, di Kota Solok juga terdapat berbagai restoran besar dan ternama. Sebut saja Rumah Makan Duta Minang, yang terletak di Jalan Muhammad Yamin nomor 85 DE Kota Solok. Menyajikan cita rasa yang enak dengan pelayanan dan fasilitasnya pun lengkap, serta mampu menampung ratusan pengunjung yang ingin melepaskan lelah menambah tenaga. Di malam hari, sejumlah jajanan tradisional dan warung-warung makanan juga marak digelar di sepanjang jalanan pusat kota seperti di Jalan Jenderal Sudirman, Muhammad Hatta, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Jalan Muhammad Yamin, dan di beberapa ruas jalan lainnya yang ada di Kota Solok. Tak hanya di siang hari, ternyata malam pun Kota Solok ramai dikunjungi warga. Selain masyarakat setempat, pengunjung juga datang dari luar kota yang merupakan para musafir yang sedang berpergian untuk istirahat sejenak, melanjutkan perjalanannya masuk dan keluar dari berbagai kota yang ada di Sumatera Barat. Hal ini tak lepas dari posisi silang Kota Solok yang sangat strategis, sehingga semua akses keluar masuk Sumatera Barat bisa melewati Kota Solok ini. Secara topografi, Kota Solok memiliki kontur muka bumi bervariasi antara daerah daratan dan pebukitan. Dataran yang dimiliki Kota Solok sangatlah subur, sehingga masyarakat Solok menjadikannya sebagai lahan pertanian yang terkenal dengan tanaman padinya yang menghasilkan beras Solok. Meski hanya terdiri dari 2 kecamatan, namun Kota Solok merupakan kota pengekspor beras. Kekayaan alam merupakan tanah subur yang sangat cocok untuk dijadikan lahan persawahan menjadi kebanggaan Kota Solok. Lain pula ceritanya dengan kontur pebukitan. Dataran tinggi yang dimiliki Kota Solok memang tidak seluas dan sebanyak yang dimiliki kota dan kabupaten lainnya di Sumatera Barat. Namun demikian, tidak menjadikannya sebagai alasan untuk tidak mengelolanya. Meski ruang gerak sangat kecil, namun beberapa potensi dataran tinggi sudah mulai dilirik pemerintahan Kota Solok, terutama Dinas Pariwisata. Sebagian pebukitan yang memiliki sumber air terjun dijadikan sebagai objek wisata yang disebut dengan air terjun Sarasah Ayia Batimpo. Sarasah Ayia Batimpo merupakan objek wisata alam Kota Solok yang terletak di tengah hutan lindung di Kelurahan Laing, sekitar 3 km dari pusat kota. Di sini ada 2 sarasah, yaitu yang di atas bernama Sarasah dan yang di bawah bernama Batimpo. Keindahan alam yang asri didukung oleh sungai yang bersih lagi jernih dan dikelilingi bukit dengan hutan alami akan membuat wisatawan menjadi tenang dan nyaman. Sedangkan daratan yang paling tinggi dimiliki Kota Solok terletak di daerah Payo, sehingga di Nagari Payo inilah mulai dikembangkan kegiatan pariwisata dalam bentuk olahraga para layang atau disebut dengan paragliding.